ada beberapa ulama gitu yang dibacok oleh orang yang kebetulan orang gila. Tapi ada Ya, itu ada sesuatu yang sedang terjadi dan ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Ya. Itu semuanya tanda tanya, dan tanda tanya itu yang beredar di WA Group. Jadi publik akhirnya mengambil kesimpulan jangan-jangan presiden yang suruh hal-hal semacam ini. Dalam kasus penusukan Syekh Ali Jabir misalnya di Lampung, sekarang justru polisi mulai menyelidiki panitia, apakah sudah ada izin membuat keramaian dan kemudian apakah dia juga menerapkan protokol COVID. Itu kan padahal sebenarnya persoalannya bukan itu. Tetap ada ketololan di dalam komunikasi politik. Yang bahaya kan beredarnya orang gila. Dan orang gila ini mesti diawasi. Cara mengawasi orang gila gampang. OGTG. Orang gila tanpa gejala. Ada juga ODTG. Apa itu? Orang dungu tanpa gejala. Itu lebih berbahaya lagi. Lebih banyak kritik pada polisi hari-hari ini karena prestasinya yang merosot, karena terlalu sering bikin masalah tuh. G30 PKI bukan PKS. Saya kebanyakan webinar sama PKS hari-hari. Jadi seluruh masyarakat lagi ditegangkan oleh apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat saja, dan para subscriber dari Rocky Gerung Official ini penting untuk terus meningkatkan imunitas tubuh dengan terus menonton channel ini. Itu karena situasinya sudah semakin memburuk, resesi. Tetapi yang Anda juga mulai berhati-hati itu sekarang kalau Anda jalan di jalan-jalan, Anda harus bisa membedakan antara satpam dengan polisi. Karena seragamnya itu sekarang hampir sama dan katanya sih mau diberi pangkat juga. Gitu Bung Rocky yang saya baca nih. Tapi saya bingung itu panggilannya apa gitu. Dan nanti kalau ketemu di jalan kita pasti panggil apa, dan atau apa gitu biar. Tapi ini meskipun lucu, tapi ini dikomentari serius nih. LBH Indonesia, LBH sudah mulai, alma mater Anda juga nih LBH ini ya, sudah mulai berkomentar bahaya. Ya LBHI ya. Ya, dia LBHI ya. Ya karena ada keadaan di mana masyarakat merasa ada semacam kegelisahan mendasar. Polisi dianggap kurang mampu mengayomi. Bahkan lebih banyak kritik pada polisi hari-hari ini karena prestasinya yang merosot, karena terlalu sering bikin masalah tuh. Nah, tiba-tiba ada upaya untuk menyeragamkan satpam. Ya sebagai ide bagus aja tuh. Tapi kemudian konsekuensinya, betul tadi orang nggak bisa bedain mana polisi mana yang satpam. Padahal polisi itu adalah aparat negara, satpam adalah aparat korporasi. Kan satpam itu pegawai dari private securities. Jadi kita nggak ngerti kenapa polisi beri seragam di situ. Yang saya tahu adalah kalau seseorang diberi seragam dan diberi pangkat, itu untuk memompa kewibawaan. Nah kalau orang ditrain di dalam wilayah itu, dia mesti ikut pendidikan panjang supaya kewibawaan itu tidak eksesif, tidak berubah menjadi keangkuhan. Nanti kewibawaan karena pangkat dan seragam itu bisa menghasilkan cekcok di jalan raya tuh. Akibatnya apa? Ya akibatnya orang mungkin anggap ini polisi nih, dan orang lagi kesel sama polisi, lalu cari gara-gara dengan si polisi, ternyata satpam itu. Maka citra polisi yang hancur kan. Demikian sebaliknya tuh. Jadi kelihatannya Pak Kapolri tidak cukup melakukan analisis dan minta masukan dari pakar psikologi sosial, dari pakar antropologi untuk melihat efek atau membayangkan efek dari penyeragaman itu. Yang pertama tadi dari segi kedudukan institusional, bahwa satpam itu dibina di waktu latihan tentu oleh aparat resmi negara itu. Tapi dia bukan aparat negara, itu poin pertama tadi. Nah yang kedua tadi soal bagaimana nanti kalau ekses dari kewibawaan itu karena dikasih pangkat, dikasih seragam, itu berubah menjadi arogansi. Nah
Nah, itu soal yang akan jadi rumit tuh. Ya, ya. Itu pentingnya sebelum ada ide yang agak nyeleneh, coba bikin dulu analisis yang tertib supaya nggak berujung lagi seperti berita Presiden ingin 2 minggu resesi tidak terjadi. Emang bisa? Dianggap bahwa Satpam akan diberi pangkat untuk memperlihatkan kewibawaan. Emang bisa itu. Jadi semuanya ini dipertanyakan dengan sinis. Ya. Nah, pemahaman saya kan begini, polisi itu bagaimanapun sekarang kan sedang berjuang untuk memulihkan citranya gitu yang belakangan ini banyak dipersoalkan oleh publik. Yeah. Nah, kemudian bayangkan tentu saja kalau seragam satpam itu disamakan dengan polisi, tiba-tiba saya membayangkan begini, tiba-tiba mereka juga ikut menilang kendaraan, menyalahgunakan posisinya, dan orang tidak bisa membedakan polisi dengan satpam, itu kan polisi bakal lebih kena getahnya lagi. Memang itu saya terangkan tadi. Jadi kalau terjadi keresahan publik dan sasarannya adalah polisi, lalu yang kena satpamnya tuh. Nah, satpamnya yang dirugikan. Sebaliknya, kalau satpamnya dianggap polisi, maka polisi yang kemudian dapat limpahan buruknya kan. Ya. Jadi pembatasan itu tidak dibayangkan sebagai problem. Saya atau kita mesti analisis apa sebabnya. Apa ini ada perluasan semacam pemolisian masyarakat karena ada power game yang bertumbuh di belakang itu, ada persaingan akumulasi kekuasaan. Jadi mungkin orang akan lebih jauh lagi bikin analisa. Ini artinya menuju keadaan darurat sehingga memobilisasi masyarakat sipil untuk diberi pangkat, gitu kan? Dengan pangkat maka dimudahkan mobilisasi kan. Ya. Apalagi kalau dianggap bahwa Satpam itu adalah bawahan polisi, itu lebih berbahaya lagi tuh. Karena masyarakat kita tetap masih sinis pada polisi dalam banyak soal. Jadi kalau polisi mau fight back, memperbaiki integritasnya, pulihkan nama baik itu melalui prestasi, bukan melalui penyeragaman Satpam, itu lain lagi. Ya. Masih ada soal preman pasar dimobilisir, itu juga protes emak-emak banyak betul. Kalau kita baca menganggap bahwa tidak mungkin mental kepremanan itu dialihkan menjadi pengawas. Jadi itu masuk akal. Tentu saja ada preman yang memang bisa bukan dimanfaatkan, dihargai kemampuan dia untuk mendisiplinkan karena dianggap sebagai preman bermutu. Tetapi itu 1-2 orang aja tuh yang berupaya untuk menunjukkan mutunya karena dia mantan preman lalu dia sadar. Tapi yang lain itu akan ikut atau nimbrung pada kesempatan memperoleh kekuasaan. Kan mengorganisir preman itu artinya meresmikan kepremanan. Kan berbeda lagi ya implikasi sosialnya tuh. Ya. Bagi si preman karena psikologinya langsung naik tuh. Ya. Saya mengikuti alur berpikir Anda dan saya kaitkan juga dengan perbincangan-perbincangan di kalangan para senior ini purnawirawan TNI berkaitan dengan kekuatan tadi. Karena kan belum lama ini kita juga heboh soal BIN yang dipakai seragam tempur dan kemudian dipersenjatai lengkap, dan kebetulan juga kepala BIN-nya saat ini polisi kan gitu. Nah, jadi tidak agak sulit untuk menghindarkan cara berpikir yang seperti Anda sebutkan. Jadi apa ini dalam rangka mobilisasi? Ini spekulasi ini muncul dan ini real di kalangan para senior TNI, pembicaraan semacam ini. Justru itu Presiden mestinya baca bahwa ada ketegangan diam-diam antara TNI dan polisi. Saya sebut ketegangan diam-diam, implisit di dalamnya kita bisa rasakan tensi itu tuh. Nah sekarang Presiden tidak bicara apa-apa soal preman, soal BIN, diberi senjata, soal Satpam diberi hierarki, seragam dan kepangkatan. Jadi publik akhirnya mengambil kesimpulan jangan-jangan Presiden yang suruh hal-hal semacam ini dalam rangka balancing power untuk struggle hal-hal yang lebih strategis ke depan. Jadi seluruh masyarakat dibikin tegang sebetulnya tuh. Karena nggak ada satu patokan untuk melihat bahwa keamanan itu sebetulnya dikoordinir oleh siapa gitu. Kalau polisi menganggap bahwa kita tidak cukup, karena itu kita perlu rekrut Satpam. Loh jangan Satpam, minta bantuan TNI kan. Kan ada
ada tugas cadangan TNI untuk membantu kepolisian. Satpam biarkan dia mengurus bangunan-bangunan itu, mengawasi korporasinya di dalam sektor tertentu. Tapi kalau dia diberi seragam, diberi pangkat, maka akan ada span of command, komando yang lebih tegas yang didasarkan pada kepangkatan itu. Dan span of command itu karena diorganisir oleh Kapolri, lama-lama timbul semacam ketergantungan dari Satpam pada komando polisi. Lama-lama itu betul-betul jadi komando real tuh. Jadi Satpam akan tunggu komando polisi kok, siapa polisi yang kesannya gitu ya. Ya, organik kesannya jadinya. Iya, dia jadi organik tuh. Jadi itu soalnya tuh. Nah, kita belum dengar komentar presiden. Jadi orang ambil kesimpulan presiden sedang memobilisasi kekuasaan melalui kepolisian. Kepolisian kemudian memanfaatkan satpam, memanfaatkan preman. Ini timbul lagi semacam teori korporasi yang menganggap bahwa Indonesia lagi hamil tua karena konflik ideologi, sehingga persiapan di antara aktor-aktor strategis berlangsung diam-diam dan hanya terbaca melalui efek di media bahwa ya, ada preman, ada bin bermain senjata. Kan itu menimbulkan lagi ketegangan sebetulnya. Ya, ya. Yang Anda sebut tadi memang tidak bisa terhindari gitu. Apalagi ini muncul pada bulan September gitu. dan iya, itu ada angka yang misterius nanti di akhir bulan. Ya, itu. Nah, tidak bisa dihindari akhirnya spekulasi-spekulasi itu karena komunikasi yang tidak bisa dihindari. Ya. Karena sekuensi isunya mulai dari BPIP, soal Trisula, macam-macam, lalu makin banyak webinar untuk bahas tentang isu G30 PKS, G30 PKI, bukan PKS. Saya kebanyakan webinar sama PKS hari-hari. Jadi seluruh masyarakat lagi ditegangkan oleh isu itu, sehingga ya dengan akal yang sederhana masyarakat akan klik, akan sambungkan isu itu dengan kondisi pertentangan ideologi di masyarakat. Ya. Kan itu ujungnya tuh. Ya. Dan nah jangan lupa juga kemudian sekarang ini ada sejumlah ulama, ada beberapa ulama gitu yang dibacok oleh orang yang kebetulan orang gila tuh ada ya, itu. Nah ini spekulasi semacam ini saya kira nggak sehat ketika muncul kan. Ya, semakin banyak fenomena yang kemudian menghubungkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dan ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Ya. Itu semuanya tanda tanya, dan tanda tanya itu yang beredar di WA Group dalam bentuk meme, dalam bentuk kutipan, dalam bentuk penggalan-penggalan gambar yang muncul segala macam itu. Itu yang beredar begitu. Jadi masyarakat dibuat cemas justru di era COVID. Itu yang internasional selalu punya persepsi yang kuat yang menganggap bahwa Indonesia sedang menunggangi COVID untuk menghalangi demokrasi. Kan itu headline internasional begitu tuh. Ya. Okay. Dan kalau itu nggak perlu tanda tanya, itu tanda seru tuh, karena dibaca dari luar begitu terlihat Indonesia. Ya, jadi saya kira banyak kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak sensitif dengan situasi dan dampaknya kita sendiri yang akan rugi dalam situasi semacam ini. Sangat, dan atau juga orang menganggap presiden sedang dijebak di dalam potensi konflik ini nih. Karena mungkin orang anggap ini presiden ini memang lebih baik dipermainkan aja. Entah itu oleh aktor lokal atau proksi internasional yang mempermainkan itu. Ya. Ya, dan situasi ini kan politik regional. Situasi ini kan ditambah dengan langkah-langkah dari para aparat keamanan sendiri. Saya membaca beritanya di media. Ini mudah-mudahan beritanya cukup kredibel, disebutkan bahwa dalam kasus penusukan Syekh Ali Jabir misalnya di Lampung, sekarang justru polisi mulai menyelidiki panitia apakah sudah ada izin membuat keramaian dan kemudian apakah dia juga menerapkan protokol COVID. Itu kan padahal sebenarnya persoalannya bukan itu, persoalannya ada kasus kriminal seorang ulama ditusuk gitu. Tapi kenapa mesti masalahnya jadi melebar ke situ gitu? Itu namanya itu yang digigit nyamuk jempol kaki, yang digaruk-garuk kepala, kan jadi begitu kan? Iya. Jadi tetap ada ketololan di dalam komunikasi politik tuh. Seharusnya
yang diperiksa diam-diam itu adalah izinnya, yang diperiksa terbuka adalah si orang gila itu tuh. Jadi jangan dibalik-balik. Jadi akhirnya pers sorotnya ini kok kenapa arahnya pada izin? Izin itu kan catatan kaki dari peristiwa itu. Kenapa izinnya yang dipersoalin? Jadi kalau peristiwa itu atau event itu tidak ada izin, maka dia boleh dihadiri oleh orang gila untuk menusuk gitu kan. Jadi logikanya menjadi terbalik-balik kan. Ya. Ya, ini memang banyak sekali langkah-langkah yang saya kira tidak tepat dan kemudian membuat jadi berkesan semua kebijakan dari pemerintah menjadi blunder. Betul. Dan kalau kita amati secara cermat, persaingan di istana itu terbaca melalui ketidakutuhan komunikasi politik dan tabrakan kebijakan. Jadi kalau kita baca koran sekarang, saya membaca koran atau membaca berita online hanya untuk menduga seberapa besar eskalasi konflik di dalam istana sendiri. Nah, sebetulnya yang terjadi sekarang adalah setiap makhluk politik di istana berupaya untuk mencari cara supaya kalau terjadi kegemparan politik dia selamat duluan. Jadi dia menumpang justru pada berbagai isu di publik, dan itu yang justru membahayakan demokrasi, membahayakan keakraban antar warga negara, membahayakan pertumbuhan ekonomi. Itu yang jadi pertanda awal dari yang biasa disebut political decay. Pembusukan politik terbaca justru dari kontradiksi-kontradiksi yang dibuat oleh para pengambil kebijakan. Ya. Dan Anda, saya agak tahu rupanya Anda diam-diam selama ini jadi pengamat khusus istana, mengamati detik dari detik gitu kan. Selalu terjadi perubahan-perubahan yang menarik gitu setiap saat dari istana. Istana itu dengan mudah diamati karena sinyal buruknya itu lebih cepat beredar daripada sinyal baiknya tuh. Jadi kalau mau nyari keterangan tentang berapa lama daya tahan imunitas politik istana, itu dengan mudah kita tunggu aja presiden ngomong apa, itu berarti imunnya lagi menurun tuh. Karena orang dengan kalau imunitas politiknya tinggi, dia akan tidak banyak bicara, hati-hati menggunakan kalimat. Justru sinyal dari delegitimasi keluar dari mulut presiden sendiri, dari pernyataan presiden. Ya. Jadi kalau kita lihat indikator kesehatan sebuah pemerintahan, bukan negara lah gitu. Kita seperti kalau orang menempelkan tangan di sini untuk melihat suhunya, Anda cukup melihat dari berita-berita yang muncul dari istana saja ya. Yes, gitu. Oke, itu tip menarik. Jadi saya usulkan sebaiknya yang bahaya kan beredarnya orang gila. Dan orang gila ini mesti diawasi. Cara mengawasi orang gila gampang. Berikan mereka seragam. Jadi yang mesti dikasih seragam itu orang gila itu. Supaya mudah diidentifikasi itu. Ya, karena sekarang rupanya saya tadi baca juga ada bahwa ada OGTG, Rocky. Ada OGTG. Orang gila tanpa gejala. Ada juga ODTG. Apa itu? Orang dungu tanpa gejala. Itu lebih berbahaya lagi. Bahaya udah deh. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke, Herso. Salam FNN. Salam FNN. Akal sehat pers. Yoi. Bismillahirrahmanirrahim.